Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Objek wisata Green Hill Pirwasaba di Banjarnegara perlahan bangkit dari kesunyian. Demi menghidupkan kembali denyut ekonomi desa dan menarik wisatawan, Kades Hoho mengambil langkah berani dengan mengundang Niken Salindri, penyanyi muda yang tengah naik daun, untuk tampil di panggung alam terbuka di tengah perbukitan. Namun, undangan sederhana itu berkembang menjadi rangkaian peristiwa penuh harapan, tantangan, dan emosi, mulai dari persiapan desa, dinamika warga, tekanan panggung besar di alam terbuka, hingga makna sebuah pertunjukan yang lebih dari sekadar hiburan. Di balik gemerlap lampu dan denting musik, tersimpan kisah tentang mimpi desa, tanggung jawab, dan bagaimana satu suara mampu menggerakkan banyak hati. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Pagi di desa Pirwasaba datang dengan udara dingin yang menyusup hingga ke tulang. Kabut tipis menggantung di atas perbukitan hijau yang mengelilingi Green Hill, menciptakan pemandangan tenang yang selama ini hanya dinikmati warga sekitar. Namun pagi itu terasa berbeda, seolah alam sedang bersiap menyambut sesuatu yang besar. Di sebuah rumah sederhana tak jauh dari balai desa, Kades Hoho duduk di teras sambil menatap hamparan hijau yang mulai diterpa sinar matahari. Pikirannya penuh oleh satu tujuan yang sejak lama ia simpan, menghidupkan kembali Green Hill Pirwasaba agar dikenal lebih luas, bukan hanya sebagai tempat singgah, tetapi sebagai kebanggaan Banjarnegara. Sejak pandemi dan perubahan arah wisata, Green Hill perlahan kehilangan pengunjung. Warung-warung sepi, pemandu wisata jarang dipanggil, dan semangat warga ikut meredup. Kades Hoho menyadari bahwa desa tak bisa terus menunggu keajaiban datang dengan sendirinya. Di meja kayu kecil, terbentang catatan rencana sederhana namun penuh keberanian. Sebuah acara hiburan rakyat, digelar di alam terbuka, dengan panggung menghadap perbukitan. Ide itu terdengar nekat, tetapi justru disitulah keyakinan Kades Hoho tumbuh. Nama Niken Salindri tertera jelas di bagian atas kertas. Ia tahu betul dampak seorang penyanyi muda dengan basis penggemar besar. Bukan hanya soal popularitas, tetapi juga citra positif dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Anggaran desa terbatas, cuaca pegunungan sulit ditebak, dan ekspektasi warga bisa menjadi beban besar jika acara gagal. Namun Kades Hoho percaya, keberanian adalah bagian dari kepemimpinan. Siang hari, ia mengumpulkan perangkat desa dan tokoh masyarakat di balai desa. Suasana rapat sederhana namun serius. Saat nama Niken Salindri disebut, beberapa warga saling pandang, antara kagum dan ragu. Diskusi berjalan panjang. Ada yang khawatir soal biaya, ada pula yang mempertanyakan kesiapan lokasi. Namun perlahan, semangat mulai tumbuh ketika Kades Hoho menjelaskan bahwa acara ini bukan sekadar konser, melainkan gerakan bersama untuk membangkitkan desa. Sore menjelang, keputusan diambil. Undangan resmi akan dikirimkan. Tak ada janji berlebihan, hanya niat tulus untuk menghadirkan hiburan yang membumi di tengah alam yang jujur. Di tempat lain, jauh dari Banjarnegara, Niken Salindri menyelesaikan latihan vokalnya. Hari itu jadwalnya padat, namun ia selalu menyempatkan diri membaca setiap tawaran yang masuk dengan cermat. Sebuah pesan dari manajemennya menarik perhatiannya. Undangan tampil di sebuah objek wisata perbukitan, dikelola langsung oleh desa, dengan konsep panggung alam terbuka. Niken membaca detailnya perlahan, membayangkan suasana yang ditawarkan. Ada sesuatu yang berbeda dari undangan itu. Bukan gedung megah, bukan kota besar, melainkan desa dengan harapan besar. Hati Niken tergerak, mengingat alasan awal ia bernyanyi, untuk menyentuh orang-orang, bukan sekadar panggung. Malam itu, Kades Hoho menatap langit Pirwasaba yang penuh bintang.
Ia belum tahu bagaimana jawabannya nanti, tetapi keyakinannya tetap satu. Jika undangan ini diterima, Green Hill Pirwasaba tak lagi hanya sunyi di balik bukit. Dan tanpa disadari, sebuah cerita panjang pun mulai bergerak, menghubungkan panggung, desa, dan ribuan hati yang kelak akan berkumpul di bawah langit Banjarnegara. Pagi itu, Balai Desa Pirwasaba kembali ramai lebih awal dari biasanya. Beberapa perangkat desa sudah berkumpul meski matahari baru naik setinggi tombak. Wajah-wajah mereka menyimpan rasa penasaran yang sama, menunggu kabar yang sejak semalam sulit mereka abaikan. Kades Hoho datang dengan langkah tenang, namun sorot matanya menunjukkan antusiasme yang ia coba kendalikan. Di tangannya, sebuah ponsel yang sejak subuh tak lepas dari genggaman. Warga tahu, hari itu bisa menjadi penentu arah masa depan Green Hill Pirwasaba. Ia duduk di kursi kayu depan balai, menatap satu persatu warganya. Sebelum berkata apapun, ia menarik napas panjang, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar nanti membawa kekuatan, bukan sekadar informasi. Kabar itu akhirnya disampaikan. Undangan telah dibaca dan dibalas. Pihak manajemen Niken Salindri menunjukkan ketertarikan serius terhadap konsep yang ditawarkan desa. Kalimat sederhana itu langsung memantik bisik-bisik dan senyum kecil di antara hadirin. Meski belum berupa kepastian penuh, sinyal positif itu cukup membuat suasana berubah. Green Hill Pirwasaba yang biasanya sunyi kini terasa berdetak pelan, seakan alam ikut merespons harapan manusia. Kades Hoho menjelaskan bahwa pihak manajemen meminta detail tambahan. Mulai dari kesiapan panggung, keamanan, hingga dukungan warga. Semua itu harus dijawab dengan kerja nyata, bukan janji. Rapat pun berubah menjadi forum ide. Ada yang mengusulkan panggung bambu agar menyatu dengan alam, ada pula yang menawarkan tenaga sukarela untuk parkir dan kebersihan. Perbincangan mengalir hangat, tak lagi dibayangi rasa ragu. Di luar balai desa, kabar itu menyebar cepat. Warung kopi kecil yang biasanya sepi mulai ramai oleh obrolan tentang rencana besar desa. Nama Niken Salindri disebut berulang-ulang, membawa rasa bangga yang sulit disembunyikan. Sementara itu, di sisi lain kota, Niken membaca laporan lanjutan tentang Green Hill Pirwasaba. Foto-foto bukit hijau, jalur setapak, dan gardu pandang sederhana membuatnya tersenyum. Ia membayangkan suara angin berpadu dengan musik, sesuatu yang jarang ia rasakan di panggung besar. Diskusi internal dengan tim berlangsung cukup panjang. Ada pertimbangan teknis, risiko cuaca, dan tantangan akses. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat tawaran ini terasa jujur. Niken menyampaikan satu hal yang menjadi pertimbangannya. Ia ingin acara ini bukan sekadar penampilan satu arah, melainkan pertemuan hangat antara seniman dan masyarakat. Konsep itu sejalan dengan niat Kades Hoho sejak awal. Sore hari, jawaban resmi pun dikirimkan. Niken Salindri bersedia hadir dan tampil, dengan catatan persiapan. Dilakukan bersama dan melibatkan warga secara aktif. Pesan itu dibaca Kades Hoho berulang kali, memastikan ia tak salah memahami. Saat kepastian itu akhirnya diumumkan, sorak kecil spontan terdengar di balai desa. Beberapa warga saling menepuk bahu, yang lain tersenyum lebar tanpa kata. Momen itu sederhana, namun bermakna. Malam turun perlahan di Pirwasaba. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, dan di kejauhan Green Hill tampak seperti siluet raksasa yang sedang tersenyum. Desa itu belum berubah secara fisik, tetapi semangatnya telah berbeda. Bab ini menutup dengan satu keyakinan baru. Bahwa sebuah kabar baik, ketika diterima dengan kerja bersama, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Dan perjalanan menuju panggung di atas bukit pun resmi dimulai. Sejak kabar kepastian itu diumumkan, suasana desa Pirwasaba berubah drastis. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya muncul di balik perbukitan, suara langkah dan percakapan sudah terdengar di sekitar Green Hill. Desa yang biasanya berjalan pelan kini seperti menemukan iramanya sendiri. Kades Hoho berdiri di area lapang yang direncanakan menjadi lokasi panggung. Ia memandang kontur tanah, arah angin, dan posisi bukit dengan penuh perhitungan. Di benaknya, panggung itu harus menyatu dengan alam, bukan menantangnya. Para pemuda desa mulai mengukur lahan dengan alat sederhana. Ada yang membawa meteran, ada pula yang hanya mengandalkan langkah kaki. Tawa dan perdebatan kecil sesekali muncul, namun semuanya bergerak dengan tujuan yang sama. Ibu-ibu desa tak mau ketinggalan.
Di rumah-rumah sekitar, mereka mulai berdiskusi tentang konsumsi bagi panitia dan tamu. Beberapa mengusulkan menu tradisional Banjarnegara agar acara ini benar-benar mencerminkan identitas lokal. Green Hill yang sebelumnya hanya menjadi tempat swafoto kini dipenuhi aktivitas. Jalur setapak dibersihkan dari ranting dan daun kering. Gardu pandang diperbaiki seadanya, cukup untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Namun di balik semangat itu, tantangan mulai terasa. Cuaca pegunungan tak bisa ditebak. Siang bisa cerah, sore tiba-tiba diselimuti kabut tebal. Kades Hoho menyadari bahwa persiapan harus lebih matang dari rencana awal. Rapat kecil kembali digelar di bawah pohon besar dekat lokasi. Di sana, dibahas rencana cadangan jika hujan turun. Tenda sederhana, penguatan panggung, dan jalur evakuasi mulai dipikirkan dengan serius. Di tengah kesibukan itu, sebuah pesan suara dari tim Niken Salindri masuk. Isinya berupa masukan teknis tentang tata suara dan pencahayaan. Bahasa yang digunakan sederhana, tidak menggurui, membuat warga merasa dihargai. Kades Hoho memutar pesan itu di depan beberapa pemuda desa. Mereka mendengarkan dengan saksama, lalu saling bertukar pandang. Bagi mereka, ini bukan sekadar acara hiburan, melainkan kesempatan belajar mengelola kegiatan besar. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Setiap sore, warga berkumpul untuk mengevaluasi progres. Meski lelah, wajah-wajah mereka menyimpan kepuasan yang sulit dijelaskan. Di tempat lain, Niken Salindri mulai menyiapkan konsep penampilan khusus. Ia memilih beberapa lagu yang cocok dengan suasana alam terbuka. Ia ingin suaranya tidak hanya terdengar, tetapi menyatu dengan angin dan bukit. Latihan vokal kali ini terasa berbeda. Niken membayangkan penonton bukan hanya ribuan orang, tetapi juga alam yang menjadi saksi. Pikiran itu membuatnya lebih berhati-hati sekaligus lebih bersemangat. Sementara itu, kabar tentang acara ini mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa pedagang kecil menanyakan apakah mereka boleh berjualan. Kades Hoho menyambut baik, selama semuanya tertib dan saling menghormati. Semakin mendekati hari pelaksanaan, suasana di desa Pirwasaba terasa semakin padat oleh harapan. Panggung di Green Hill mulai berdiri lebih kokoh. Namun bersamaan dengan itu, beban yang dipikul Kades Hoho dan warga juga kian terasa nyata. Setiap kemajuan selalu diikuti pertanyaan baru yang menuntut jawaban. Kabar tentang kedatangan Niken Salindri telah menyebar jauh melampaui Banjarnegara. Media lokal mulai menanyakan detail acara, sementara unggahan warganet perlahan menaikkan ekspektasi publik. Green Hill Pirwasaba yang dulu sepi kini menjadi perbincangan hangat. Kades Hoho menyadari satu hal penting. Semakin besar perhatian, semakin kecil ruang untuk kesalahan. Ia mulai lebih sering turun langsung ke lokasi, memastikan setiap detail diperhatikan, meski tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Beberapa warga mulai merasa tertekan. Ada kekhawatiran soal parkir yang terbatas, jalur menuju bukit yang sempit, dan potensi membludaknya pengunjung. Diskusi-diskusi kecil di warung kopi kini tak lagi sekadar antusias, tetapi juga penuh pertanyaan. Di tengah situasi itu, hujan turun tanpa peringatan pada suatu sore. Gerimis yang awalnya ringan berubah menjadi deras, memaksa para pemuda menghentikan pekerjaan. Mereka berteduh sambil menatap panggung yang basah, khawatir akan kondisi yang belum sepenuhnya siap. Kades Hoho berdiri di bawah jas hujan tipis, menatap langit yang kelabu. Dalam hatinya, muncul keraguan kecil yang segera ia tepis. Ia tahu, kepemimpinan diuji justru saat keadaan tak berjalan mulus. Malam harinya, rapat darurat digelar. Lampu balai desa menyala terang hingga larut. Dibahas ulang semua kemungkinan terburuk, termasuk rencana jika cuaca tidak bersahabat di hari acara. Di tempat lain, Niken Salindri juga menerima laporan perkembangan dari timnya. Ia mendengar tentang hujan dan tantangan alam yang dihadapi desa. Bukannya ragu, ia justru menyampaikan dukungan penuh dan kesiapan menyesuaikan konsep jika diperlukan. Pesan suara Niken diputar kembali oleh Kades Hoho di hadapan warga inti. Nada suaranya yang tenang dan penuh empati membuat suasana rapat mencair. Rasa percaya diri perlahan kembali tumbuh. Keesokan paginya, matahari muncul dengan cerah seolah memberi kesempatan kedua. Warga kembali bekerja dengan semangat baru. Tanah yang basah justru membuat bukit terlihat lebih hijau dari sebelumnya. Beberapa relawan dari desa tetangga datang menawarkan bantuan. Mereka membawa peralatan tambahan dan tenaga ekstra.
Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup dan kuat. Kades Hoho mengumpulkan semua yang hadir di lokasi. Dengan suara tegas namun hangat, ia mengingatkan bahwa acara ini bukan soal sempurna atau tidak, melainkan tentang niat baik dan kebersamaan. Kata-kata itu disambut anggukan dan senyum penuh keyakinan. Menjelang sore, struktur panggung utama akhirnya rampung. Dari atas bukit, pemandangan terbuka luas, memperlihatkan hamparan hijau yang siap menjadi latar pertunjukan. Angin berhembus lembut, membawa harapan baru. Bab ini ditutup dengan kesadaran bersama bahwa beban harapan memang berat, tetapi jika dipikul bersama, ia tak lagi menakutkan. Di balik segala tekanan, Green Hill Pirwasaba justru semakin siap menyambut hari yang akan mengubah wajah desa mereka. Pagi di desa Pirwasaba terasa berbeda. Udara masih sejuk, namun denyut kesibukan sudah terasa sejak matahari belum sepenuhnya naik. Hari yang dinanti itu semakin dekat, dan setiap warga seolah bergerak dengan ritme yang sama, cepat, fokus, dan penuh harap. Green Hill Pirwasaba mulai dipadati aktivitas sejak subuh. Para pemuda mengecek ulang panggung, sound system, dan jalur listrik. Beberapa ibu menyiapkan konsumsi untuk panitia dan relawan, memastikan tak ada yang bekerja dengan perut kosong. Kades Hoho datang lebih awal dari biasanya. Dengan catatan kecil di tangan, ia berkeliling memastikan semua berjalan sesuai rencana. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan tinggi. Di sudut bukit, petugas parkir mencoba simulasi alur kendaraan. Jalan sempit yang menjadi kekhawatiran kini diatur dengan sistem buka tutup. Meski sederhana, semua dilakukan dengan penuh perhitungan. Sementara itu, kabar tentang waktu kedatangan Niken Salindri mulai beredar. Tim penghubung mengabarkan bahwa rombongan akan tiba sore hari, 1 hari sebelum acara utama. Informasi ini membuat suasana semakin berdebar. Beberapa warga tak bisa menyembunyikan rasa gugup. Ada yang takut salah ucap, ada pula yang khawatir acara tak sesuai harapan sang tamu istimewa. Kades Hoho menenangkan mereka satu persatu, mengingatkan bahwa kejujuran dan kesederhanaan adalah kekuatan desa. Menjelang siang, kendaraan-kendaraan dari luar desa mulai berdatangan. Ada yang sekadar ingin melihat persiapan, ada pula yang menawarkan liputan. Green Hill yang dulu sunyi kini terasa hidup dan berdenyut. Langit siang itu kembali menguji kesabaran. Awan gelap sempat menggantung, membuat semua mata menoleh ke atas. Namun hujan hanya turun sebentar, seolah memberi peringatan tanpa benar-benar menghalangi. Sore hari, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Rombongan Niken Salindri telah memasuki wilayah Banjarnegara. Informasi itu menyebar cepat, membuat warga semakin bersiaga. Kades Hoho mengumpulkan panitia inti. Ia membagi tugas terakhir dengan suara mantap. Tak ada lagi ruang untuk ragu, hanya ada kerjasama dan saling percaya. Saat matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil berhenti di pintu masuk desa. Beberapa warga menahan napas, mengira itulah rombongan yang ditunggu. Namun ternyata itu hanya tim awal yang datang untuk mengecek lokasi. Meski begitu, kehadiran tim tersebut menjadi pemicu semangat baru. Mereka memuji keindahan Green Hill dan kerja keras warga. Pujian sederhana itu terasa sangat berarti. Malam pun tiba dengan suasana penuh kesiapan. Lampu-lampu penerangan dinyalakan, menciptakan siluet indah di atas bukit. Dari kejauhan, Green Hill tampak seperti panggung harapan yang bersinar di tengah gelap. Kades Hoho berdiri sejenak, menatap bukit yang kini berubah wajah. Dalam hatinya, ia sadar bahwa apapun hasilnya nanti, desa ini telah melangkah jauh ke depan. Pagi itu, Green Hill Pirwasaba diselimuti kabut tipis yang perlahan terangkat seiring matahari naik. Suasana desa terasa lebih hening dari biasanya, seolah alam pun ikut menahan napas menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Warga sudah bersiap sejak subuh, mengenakan pakaian terbaik mereka dengan wajah penuh antusias. Kades Hoho kembali berdiri di titik masuk desa, kali ini ditemani beberapa tokoh masyarakat. Tangannya sesekali mengecek ponsel, memastikan kabar terakhir dari tim penghubung. Meski berusaha terlihat tenang, detak jantungnya tak bisa berbohong. Tak lama kemudian, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Perlahan namun pasti, iring-iringan mobil memasuki jalan desa. Beberapa warga spontan berdiri, sebagian lainnya berbisik penuh harap, memastikan bahwa ini bukan alarm palsu seperti kemarin. Ketika mobil utama berhenti, suasana seketika berubah.
Niken Salindri turun dengan senyum hangat yang langsung memecah ketegangan. Sapaan ramahnya membuat warga merasa seolah menyambut keluarga sendiri, bukan sekadar seorang penyanyi ternama. Anak-anak yang sejak tadi berbaris rapi langsung melambaikan tangan. Niken membalasnya dengan tulus, bahkan menyempatkan diri menunduk dan berbincang singkat dengan mereka. Momen sederhana itu membuat banyak orang dewasa tersenyum haru. Kades Hoho maju menyambut, mengulurkan tangan dengan penuh hormat. Percakapan singkat mereka berlangsung akrab, jauh dari kesan kaku. Niken memuji suasana desa dan keindahan Green Hill, membuat Kades Hoho semakin yakin bahwa semua jerih payah tidak sia-sia. Rombongan kemudian diajak meninjau lokasi panggung. Sepanjang jalan, warga berdiri di sisi jalur, sebagian merekam dengan ponsel, sebagian hanya ingin menyimpan momen itu dalam ingatan. Desa Pirwasaba terasa seperti pusat perhatian dunia kecil mereka. Sesampainya di Green Hill, Niken tampak terdiam sejenak. Matanya menyapu pemandangan perbukitan yang hijau dan udara yang segar. Ia menghela napas pelan, seolah menemukan ketenangan yang jarang ia rasakan di tengah jadwal padatnya. Tim teknis mulai berdiskusi ringan dengan panitia lokal. Sound system diuji, pencahayaan disesuaikan, dan posisi panggung kembali dicek. Niken sesekali memperhatikan, menunjukkan ketertarikan dan rasa hormat pada kerja keras warga. Di sela persiapan, Niken menyempatkan diri berbincang dengan ibu-ibu desa. Ia mendengarkan cerita mereka tentang harapan terhadap Green Hill dan masa depan desa. Percakapan itu berlangsung hangat, tanpa jarak antara bintang dan rakyat. Menjelang siang, kabar kedatangan Niken menyebar ke desa-desa sekitar. Jumlah pengunjung mulai bertambah, membuat panitia ekstra waspada namun tetap terkoordinasi. Sistem yang dirancang Kades Hoho perlahan terbukti efektif. Sore hari, Niken beristirahat di penginapan sederhana yang telah disiapkan. Dari teras, ia masih bisa melihat aktivitas warga yang tak kunjung reda. Dalam hatinya, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penampilan terbaik. Malam menjelang dengan suasana penuh harapan. Lampu-lampu panggung kembali dinyalakan untuk uji coba terakhir. Dari kejauhan, Green Hill tampak bersinar, seakan menandai babak baru bagi desa Pirwasaba. Malam turun perlahan di Green Hill Pirwasaba, membawa udara dingin yang menusuk namun terasa menyegarkan. Lampu-lampu panggung menyala penuh, memantulkan cahaya ke perbukitan yang mengelilingi lokasi wisata itu. Suasana berubah magis, seolah Green Hill menjelma menjadi panggung besar yang siap mencatat sejarah. Di balik panggung, Niken Salindri duduk tenang sambil memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, meresapi suasana desa yang berbeda dari gemerlap kota. Suara jangkrik dan angin malam memberinya ketenangan yang jarang ia dapatkan sebelum tampil. Kades Hoho berjalan menyusuri area penonton yang mulai dipadati warga. Ia memastikan setiap sudut aman dan tertib, dari jalur masuk hingga titik evakuasi darurat. Wajahnya serius, namun di balik itu tersimpan rasa bangga melihat antusiasme yang begitu besar. Para pemuda desa bertugas mengatur barisan penonton dengan penuh tanggung jawab. Meski sebagian terlihat gugup, mereka menjalankan tugas dengan disiplin. Malam itu, mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar acara hiburan. Di sisi lain, pedagang kecil mulai ramai melayani pembeli. Aroma jagung bakar, kopi panas, dan jajanan tradisional menyatu dengan udara malam. Perekonomian kecil yang selama ini sepi kini berdenyut hidup, memberi harapan baru bagi banyak keluarga. Niken keluar sejenak dari ruang tunggu untuk menyapa panitia. Ia mengucapkan terima kasih dengan tulus, membuat suasana di belakang panggung terasa hangat dan akrab. Beberapa panitia bahkan tak menyangka penyanyi besar itu begitu rendah hati. Uji suara terakhir dilakukan. Alunan nada terdengar menggema ke perbukitan, membuat penonton spontan bersorak meski acara belum dimulai. Getaran suara itu seperti janji akan sebuah malam yang tak terlupakan. Langit semakin gelap, bintang-bintang muncul satu per satu. Lampu panggung berkilau semakin terang, menciptakan kontras indah dengan alam sekitar. Banyak penonton mengabadikan momen itu, sadar bahwa mereka sedang menjadi saksi sejarah desa mereka sendiri. Kades Hoho kembali berdiri di dekat panggung, menatap lautan manusia yang berkumpul. Dalam hatinya, ia teringat perjuangan panjang sejak ide ini pertama kali muncul. Semua keraguan dan kritik seakan terbayar malam itu. Di ruang rias sederhana, Niken mengganti busana panggungnya. Ia menatap cermin, melihat bukan hanya bayangan dirinya,
tetapi juga harapan ribuan pasang mata di luar sana. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bernyanyi dengan sepenuh hati. Suara MT sejenak di tengah panggung, menatap ribuan wajah yang hadir dari berbagai penjuru Banjarnegara dan sekitarnya. Ia membungkuk sopan, memberi salam, lalu mengucapkan terima kasih karena telah menyambutnya dengan begitu luar biasa. Kata-katanya sederhana, namun ketulusannya terasa hingga barisan penonton paling belakang. Musik pembuka mengalun perlahan, disusul denting kendang yang khas. Niken mulai bernyanyi, suaranya jernih dan kuat, melayang menyusuri udara malam dan memantul di perbukitan. Lagu pertama langsung membuat penonton larut, beberapa ikut bernyanyi, sementara yang lain hanya terdiam menikmati setiap nada. Di barisan depan, Kades Hoho berdiri dengan mata berbinar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Green Hill yang dulu sepi kini dipenuhi cahaya, suara, dan kebahagiaan. Rasa lelahnya selama berhari-hari persiapan seolah lenyap digantikan kepuasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Penonton dari berbagai usia terlihat menyatu dalam irama. Anak-anak menari kecil mengikuti musik, para remaja mengangkat ponsel mereka merekam momen berharga, sementara orang tua tersenyum bangga melihat desanya menjadi pusat perhatian. Malam itu, tidak ada sekat, semua larut dalam kebersamaan. Niken membawakan lagu demi lagu dengan penuh penghayatan. Setiap bait terasa hidup, seolah ia sedang bercerita tentang harapan, rindu, dan perjuangan yang juga dirasakan banyak orang di hadapannya. Sesekali ia menyapa penonton, membuat suasana semakin akrab dan hangat. Angin malam berhembus lembut, membawa suara nyanyian Niken semakin jauh. Dari kejauhan, lampu-lampu desa terlihat berkelip seperti ikut menyimak pertunjukan. Alam dan musik seakan berpadu, menciptakan harmoni yang jarang terjadi. Di sela lagu, Niken menyampaikan kekagumannya pada Green Hill Pirwasaba dan keramahan warga. Ucapannya disambut tepuk tangan panjang, bahkan beberapa penonton meneriakkan namanya dengan penuh antusias. Ia tersenyum haru, merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari malam itu. Para pedagang kecil ikut bergoyang ringan di balik lapak mereka. Dagangan laris, hati pun senang. Bagi mereka, konser ini bukan hanya hiburan, tetapi juga rezeki yang datang bersama kegembiraan. Kades Hoho kembali menatap panggung, kali ini dengan mata sedikit berkaca-kaca. Ia sadar bahwa acara ini akan dikenang lama oleh warganya. Green Hill Pirwasaba bukan lagi sekadar tempat wisata, melainkan simbol kebersamaan dan mimpi yang terwujud. Lagu penutup babak pertama dibawakan dengan penuh emosi. Penonton menyalakan lampu ponsel, menciptakan pemandangan seperti lautan bintang di bawah langit malam. Niken berdiri di tengah cahaya itu, suaranya menjadi pengikat ribuan hati. Saat musik berhenti sejenak untuk jeda, tepuk tangan bergemuruh tanpa henti. Niken mengatur napas, tersenyum, dan bersiap melanjutkan penampilannya. Malam masih panjang, dan kejutan besar masih menanti di Green Hill Pirwasaba. Setelah jeda singkat, lampu panggung kembali meredup, menyisakan cahaya temaram yang membuat penonton menahan napas. Dentingan musik perlahan kembali mengalun, kali ini dengan irama yang lebih lembut, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang berbeda akan segera terjadi. Niken Salindri kembali ke atas panggung dengan ekspresi yang lebih dalam, seakan membawa pesan khusus untuk malam itu. Ia membuka sesi dengan sebuah lagu yang jarang dibawakan di panggung besar. Suaranya terdengar lebih emosional, mengalir pelan namun menghunjam perasaan. Banyak penonton terdiam, beberapa terlihat mengusap mata, larut dalam kenangan masing-masing yang seolah disentuh oleh lirik lagu tersebut. Di tengah lagu, layar besar di belakang panggung tiba-tiba menampilkan potret Green Hill Pirwasaba dari masa ke masa. Gambar-gambar alam, warga desa, hingga proses pembangunan sederhana yang dilakukan secara gotong royong membuat suasana berubah haru. Penonton mulai menyadari bahwa malam ini bukan sekadar konser, melainkan perayaan perjalanan sebuah desa. Niken menghentikan lagu sejenak, lalu berbicara dengan suara bergetar. Ia menyampaikan bahwa ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kisah Green Hill Pirwasaba, tempat yang mengajarkannya bahwa mimpi besar bisa tumbuh dari desa yang sederhana. Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang yang terasa tulus. Tanpa diduga, Kades Hoho dipanggil naik ke atas panggung. Awalnya ia terlihat ragu, namun dorongan warga membuatnya melangkah maju. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh kerendahan hati, ia berdiri di samping Niken, disorot lampu panggung yang hangat.
Dalam suaranya yang sedikit gemetar, Kades Ho menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan pihak yang telah mendukung pengembangan Green Hill Pirwasaba. Ia mengakui bahwa jalan yang ditempuh tidak selalu mudah, namun kebersamaan warga membuat semua rintangan terasa lebih ringan. Kejutan belum berhenti. Sebuah plakat simbolis diserahkan di atas panggung sebagai tanda komitmen bersama untuk menjaga dan mengembangkan Green Hill Pirwasaba sebagai destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Penonton bersorak, merasa ikut memiliki masa depan tempat itu. Niken kemudian mengajak seluruh penonton untuk berdiri sejenak. Ia meminta mereka saling menatap dan mengingat bahwa kebahagiaan malam ini lahir dari kebersamaan. Musik kembali mengalun, kali ini lebih ceria, mengajak semua orang bernyanyi bersama. Ribuan suara menyatu, menggema di perbukitan, menciptakan suasana yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Malam itu, Green Hill Pirwasaba menjadi saksi betapa kuatnya ikatan antara musik, alam, dan manusia. Tidak ada jarak antara panggung dan penonton, semua larut dalam satu rasa. Langit yang semula gelap perlahan diterangi kembang api kecil yang dinyalakan dari beberapa sudut area wisata. Cahaya warna-warni memantul di wajah-wajah penuh senyum, menambah magis suasana yang sudah begitu hangat. Niken menatap ke arah langit, lalu kembali ke penonton dengan senyum yang penuh syukur. Ia tahu, momen seperti ini tidak datang setiap hari. Ada kejujuran, harapan, dan cinta yang menyatu dalam satu malam. Di antara penonton, banyak yang mulai membayangkan masa depan Green Hill Pirwasaba. Malam ini memberi mereka keyakinan bahwa desa mereka mampu bersinar, menarik perhatian, dan tetap menjaga jati diri. Saat lagu terakhir di babak ini berakhir, tepuk tangan kembali menggema, lebih panjang dan lebih keras dari sebelumnya. Semua sadar bahwa malam hampir mencapai puncaknya, dan satu bab terakhir akan menjadi penutup yang tak terlupakan. Malam semakin larut ketika nada terakhir akhirnya benar-benar menghilang dari udara Green Hill Pirwasaba. Lampu panggung perlahan diredupkan, menyisakan cahaya lembut yang menenangkan setelah hiruk-pikuk konser panjang. Penonton tidak langsung beranjak, seolah ingin menyimpan suasana itu sedikit lebih lama dalam ingatan mereka. Niken Salindri berdiri di tengah panggung untuk terakhir kalinya malam itu. Ia menunduk, memberi salam penuh hormat kepada seluruh penonton, para musisi, kru, dan warga desa yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara besar ini. Wajahnya memancarkan kelegaan sekaligus kebahagiaan yang tulus. Ia menyampaikan pesan penutup tentang pentingnya menjaga mimpi dan merawat tempat-tempat yang menjadi saksi lahirnya kebersamaan. Green Hill Pirwasaba, baginya, bukan hanya lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang menyatukan manusia dengan alam dan budaya. Kata-kata itu terasa sederhana, namun mengena di hati siapapun yang mendengarnya. Kades Ho kembali muncul, kali ini tanpa panggung dan mikrofon, berbaur dengan warga dan pengunjung. Ia menyapa satu persatu, menyalami mereka dengan senyum bangga. Malam itu, ia tidak hanya menjadi kepala desa, tetapi simbol harapan dan keteguhan bagi warganya. Perlahan, penonton mulai meninggalkan area konser. Namun langkah mereka terasa ringan, penuh cerita yang siap dibagikan. Banyak yang berhenti sejenak untuk berfoto, mengabadikan kenangan di bawah papan nama Green Hill Pirwasaba yang kini terasa jauh lebih bermakna. Di sudut lain, para pedagang menghitung hasil dagangan dengan wajah sumringah. Mereka merasakan langsung dampak dari ramainya acara malam itu. Bagi mereka, konser ini bukan sekadar hiburan, melainkan kesempatan untuk ikut tumbuh bersama desa. Angin malam berhembus pelan, membawa sisa-sisa tawa dan nyanyian yang masih terngiang. Alam seakan ikut beristirahat, puas telah menjadi saksi sebuah perayaan yang berlangsung tanpa merusak keseimbangannya. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalur wisata memberi kesan hangat dan aman. Niken, sebelum benar-benar meninggalkan lokasi, menyempatkan diri menatap kembali panggung yang kini kosong. Dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa suatu hari ia akan kembali, mungkin dalam suasana yang berbeda, namun dengan rasa yang sama. Green Hill Pirwasaba telah meninggalkan jejak di perjalanan hidupnya. Hari-hari setelah konser membawa perubahan nyata. Media sosial ramai membicarakan keindahan Green Hill Pirwasaba dan hangatnya sambutan warga Banjarnegara. Banyak yang mulai merencanakan kunjungan, tertarik bukan hanya oleh alamnya, tetapi juga oleh kisah kebersamaan yang menyertainya. Bagi warga desa, malam itu menjadi titik balik.
Mereka semakin percaya bahwa dengan kerja sama dan niat baik, desa kecil pun mampu menjadi tujuan besar. Harapan tumbuh, bukan sebagai angan kosong, melainkan sebagai rencana yang siap diwujudkan bersama. Kenangan tentang konser Niken Salindri terus hidup dalam cerita-cerita yang dibagikan dari mulut ke mulut. Setiap orang membawa pulang bagian kecil dari malam itu, entah berupa lagu, senyum, atau rasa bangga terhadap tanah kelahiran mereka. Green Hill Pirwasaba kini bukan lagi sekadar nama tempat, melainkan simbol mimpi yang dirawat bersama. Di sana, musik pernah menyatu dengan alam, dan manusia saling menguatkan tanpa sekat. Dan di bawah langit yang sama, jejak langkah malam itu akan selalu mengingatkan bahwa sebuah peristiwa sederhana, bila dijalani dengan hati, mampu meninggalkan dampak yang panjang dan bermakna. Green Hill Pirwasaba di Banjarnegara sempat menjadi destinasi yang nyaris dilupakan. Akses yang sulit, promosi yang minim, dan perubahan selera wisata membuat tempat itu redup. Hingga suatu hari, Kepala Desa Hoho mengambil langkah berani dengan mengundang Niken Salindri, sinden muda yang sedang naik daun, untuk tampil di panggung terbuka Green Hill. Keputusan itu menuai pro dan kontra, menguji kepemimpinan, persatuan warga, serta makna kebudayaan lokal di tengah arus modernisasi. Dari persiapan penuh konflik, pentas yang mengguncang emosi, hingga dampak besar bagi desa, kisah ini bukan sekadar tentang konser, melainkan tentang harapan, identitas, dan keberanian menatap masa depan. Pagi di desa Hoho selalu dibuka oleh kabut yang menggantung rendah, menyelimuti perbukitan Green Hill Pirwasaba seperti selimut tipis berwarna perak. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang menjadi ciri khas wilayah Banjarnegara. Namun di balik keindahan itu, ada kegelisahan yang lama berdiam di hati warga. Green Hill Pirwasaba dulunya ramai, penuh tawa wisatawan yang datang untuk menikmati panorama dan ketenangan. Warung-warung kecil pernah hidup dari hiruk-pikuk pengunjung, dan homestay sederhana tak pernah sepi. Kini, semua tinggal cerita. Kepala Desa Hoho, pria parubaya dengan sorot mata tegas namun lembut, berdiri di tepi gardu pandang yang mulai lapuk. Ia memandang hamparan bukit sambil menghela napas panjang, menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia pikul. Ia teringat janji kampanyenya untuk menghidupkan kembali wisata desa. Janji itu kini terasa berat, karena realitas tak semudah rencana di atas kertas. Dana terbatas, minat wisata menurun, dan generasi muda mulai meninggalkan desa. Setiap rapat desa selalu berujung pada perdebatan yang sama. Ada yang ingin perubahan cepat, ada yang takut mengambil risiko. Desa seolah terjebak di persimpangan antara bertahan atau berani melangkah. Suatu sore, Hoho duduk sendirian di balai desa, ditemani secangkir kopi pahit. Radio kecil di sudut ruangan memutar suara sinden yang merdu, menyayat sekaligus menenangkan. Nama Niken Salindri disebut oleh penyiar radio dengan penuh kekaguman. Suaranya yang khas, muda namun syarat rasa, mampu menembus batas generasi. Hoho terdiam, seolah menemukan secercah cahaya. Dalam benaknya, sebuah gagasan liar mulai tumbuh. Gagasan yang belum pernah terpikirkan oleh desa-desa sekitar, namun terasa memiliki kekuatan besar. Ia tahu ide itu berisiko. Mengundang artis besar bukan perkara mudah, apalagi untuk desa kecil seperti Hoho. Namun justru disitulah tantangannya. Malam itu, Hoho tak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju Green Hill, merasakan sunyi yang terlalu lama bertengger di tempat itu. Angin berdesir pelan, seolah berbisik tentang masa lalu dan harapan yang belum padam. Hoho berhenti, menatap langit penuh bintang. Ia mengangguk pelan, seakan menjawab suara hatinya sendiri. Sebuah keputusan mulai mengeras di dalam dada. Keputusan yang kelak akan mengguncang desa, menghidupkan kembali Green Hill Pirwasaba, dan mengubah nasib banyak orang. Keesokan harinya, rapat desa digelar lebih awal dari biasanya. Warga memenuhi balai desa dengan wajah penasaran, karena undangan rapat kali ini terasa mendesak. Hoho berdiri di depan, menunggu suasana benar-benar tenang. Tatapannya menyapu ruangan, melihat para sesepuh, pemuda, dan pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada desa. Ia membuka rapat dengan suara mantap, menjelaskan kondisi Green Hill yang semakin sepi dan dampaknya bagi perekonomian warga. Kata-katanya mengalir jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Kemudian, ia menyampaikan gagasan yang telah mengganggu tidurnya semalaman. Mengundang Niken Salindri untuk tampil di Green Hill Pirwasaba. Ruangan seketika riuh. Ada yang terperangah,
Ada yang tertawa tak percaya, ada pula yang langsung menggeleng keras. Sebagian warga menganggap ide itu terlalu nekat dan berlebihan. Mereka takut desa menanggung utang jika acara gagal. Namun ada pula yang melihat peluang besar. Nama Niken Salindri bukan sekadar hiburan, melainkan magnet massa yang luar biasa. Ho-Ho mendengarkan semua tanggapan dengan sabar. Ia tidak memotong, tidak membela diri secara emosional, hanya mencatat dan mengangguk. Ia kemudian menjelaskan rencananya secara rinci. Acara akan dikemas sebagai pagelaran budaya, melibatkan UMKM desa, dan mempromosikan wisata alam. Pendekatan itu mulai melunakkan beberapa hati, terutama para pemuda yang melihat kesempatan untuk membawa desa mereka dikenal lebih luas. Meski begitu, penolakan dari beberapa tokoh tua masih terasa kuat. Mereka khawatir nilai budaya akan tergeser oleh popularitas semata. Ho-Ho menjawab dengan tenang, bahwa justru lewat budaya, desa bisa bangkit tanpa kehilangan jati diri. Rapat berakhir tanpa keputusan final, namun satu hal pasti. Gagasan itu sudah terlanjur menyebar dan tak bisa ditarik kembali. Di luar balai desa, perbincangan warga berlanjut. Nama Niken Salindri kini menggema di setiap sudut desa Ho-Ho. Dan Ho-Ho tahu, jalan yang ia pilih baru saja dimulai. Hari-hari setelah rapat desa terasa berbeda bagi desa Ho-Ho. Percakapan warga di warung kopi, di sawah, hingga di teras rumah selalu berujung pada satu topik yang sama, rencana besar sang kepala desa. Nama Niken Salindri menjadi seperti mantra yang memancing harapan sekaligus kecemasan. Ho-Ho sendiri nyaris tak punya waktu untuk berlama-lama memikirkan komentar orang. Pagi-pagi sekali ia sudah duduk di ruang kerjanya, membuka catatan lama tentang potensi Green Hill Pirwasaba yang dulu pernah berjaya. Setiap halaman yang ia baca membuat tekadnya semakin kuat. Ia sadar, ide besar tanpa langkah nyata hanya akan menjadi angin lalu. Maka dengan hati berdebar, Ho-Ho mulai menghubungi pihak-pihak yang menurutnya bisa membuka jalan. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten hingga komunitas seni lokal, satu persatu ia dekati dengan bahasa yang lugas dan penuh keyakinan. Tak semua sambutan hangat. Beberapa pihak meragukan kemampuan desa kecil seperti Ho-Ho untuk menggelar acara berskala besar. Namun Ho-Ho tidak tersinggung. Ia justru mencatat setiap keraguan sebagai tantangan yang harus dijawab dengan kerja nyata. Sore hari, ia mengajak beberapa pemuda desa naik ke Green Hill Pirwasaba. Mereka membersihkan rumput liar, memperbaiki papan kayu yang lapuk, dan membayangkan di mana panggung besar akan berdiri. Tawa kecil mulai terdengar, menandai munculnya kembali semangat yang lama hilang. Di antara para pemuda itu, ada yang sebelumnya berniat merantau ke kota. Kini mereka mulai ragu, karena untuk pertama kalinya desa mereka terasa punya masa depan yang bisa diperjuangkan bersama. Malamnya, Ho-Ho mengumpulkan perangkat desa di rumahnya. Pembahasan menjadi lebih serius, menyentuh soal anggaran, keamanan, dan kemungkinan terburuk jika acara gagal. Suasana sempat tegang, karena angka-angka yang disebutkan bukanlah jumlah kecil. Ho-Ho tidak menutup-nutupi risiko. Ia justru menegaskan bahwa keberanian selalu datang berdampingan dengan kemungkinan jatuh. Namun jika desa terus takut, maka Green Hill Pirwasaba hanya akan menjadi kenangan. Kata-katanya perlahan meluluhkan hati sebagian besar perangkat desa. Mereka mulai menyumbang ide, tenaga, bahkan rela mengorbankan waktu pribadi demi persiapan awal. Di sisi lain desa, beberapa warga yang sejak awal menolak mulai merasa bimbang. Mereka melihat perubahan kecil namun nyata, terutama pada wajah para pemuda yang kini tampak lebih bersemangat. Kabar bahwa Ho-Ho benar-benar berusaha menghubungi manajemen Niken Salindri pun mulai terdengar. Entah benar atau tidak, kabar itu menyebar cepat, membawa gelombang rasa penasaran. Ho-Ho sendiri menyimpan kegugupan yang tak ia tunjukkan. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya berdegup lebih kencang, berharap ada jawaban yang ia tunggu. Di balik ketegangan itu, satu hal mulai terasa jelas. Desa Ho-Ho telah melangkah maju, dan tak ada jalan untuk mundur. Langkah pertama memang penuh risiko, namun justru di sanalah harapan baru Green Hill Pirwasaba mulai bertunas, perlahan tapi pasti. Kabar kesediaan Niken Salindri untuk tampil di Green Hill Pirwasaba menyebar cepat, melampaui batas desa Ho-Ho hingga desa-desa tetangga. Dalam waktu singkat, suasana desa berubah menjadi campuran antara euforia dan kecemasan yang sulit disembunyikan. Banyak warga mulai membayangkan keramaian besar yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya.
Balai desa kembali menjadi pusat aktivitas. Setiap sore, rapat kecil digelar untuk membahas persiapan teknis yang semakin kompleks. Dari urusan panggung, listrik, hingga keamanan, semuanya menuntut perhatian serius. Ho-Ho memimpin setiap diskusi dengan ketenangan yang mulai diuji oleh tekanan. Masalah pertama muncul dari soal anggaran yang membengkak. Perhitungan awal ternyata jauh dari cukup untuk memenuhi standar acara yang diminta pihak manajemen. Beberapa perangkat desa mulai saling menyalahkan, dan ketegangan perlahan naik ke permukaan. Di sisi lain, sebagian warga mulai menyuarakan keberatan secara terbuka. Mereka khawatir desa akan menanggung kerugian besar jika hujan turun atau pengunjung tak sesuai harapan. Kekhawatiran itu menyebar, menciptakan sekat-sekat kecil di antara warga yang sebelumnya akur. Ho-Ho memilih tidak menghindar dari konflik. Ia mengundang perwakilan warga yang pro dan kontra untuk duduk bersama dalam satu forum terbuka. Suasana forum itu tegang, penuh nada tinggi dan emosi yang tertahan. Satu persatu warga menyampaikan isi hati mereka. Ada yang berbicara tentang rasa takut kehilangan ketenangan desa, ada pula yang mengungkit kegagalan acara-acara kecil di masa lalu. Semua keluhan itu mengalir tanpa ditahan. Ketika tiba gilirannya berbicara, Ho-Ho berdiri tanpa membawa catatan. Ia berbicara dari pengalaman dan keyakinannya sebagai kepala desa yang lahir dan besar di tanah itu. Ia mengingatkan bahwa Green Hill pernah memberi kehidupan bagi banyak keluarga. Ia juga mengakui bahwa risiko itu nyata dan tidak kecil. Namun menurutnya, persatuan warga adalah modal terbesar yang tak bisa dihitung dengan uang. Tanpa kebersamaan, desa akan berjalan di tempat. Kata-kata Ho-Ho tidak langsung menghapus perbedaan pendapat, tetapi mampu meredam emosi. Suasana forum perlahan melunak, digantikan oleh keheningan yang penuh perenungan. Beberapa tokoh yang sebelumnya keras mulai menawarkan solusi. Ada yang mengusulkan sistem gotong royong, ada pula yang bersedia menyumbang peralatan seadanya. Tindakan kecil itu menjadi sinyal positif bagi persiapan acara. Para ibu rumah tangga pun ikut terlibat. Mereka mulai merencanakan stand makanan tradisional, berharap acara nanti bisa menjadi ajang memperkenalkan kuliner khas desa. Dapur-dapur kembali ramai dengan uji coba resep. Para pemuda semakin solid. Mereka membentuk tim khusus untuk keamanan dan kebersihan, menyadari bahwa kesuksesan acara bukan hanya soal panggung dan artis, tetapi juga kenyamanan pengunjung. Malam demi malam, lampu balai desa tetap menyala hingga larut. Lelah terasa di wajah semua orang, namun tekad untuk membuktikan bahwa desa kecil mampu menggelar acara besar semakin menguat. Di tengah semua kesibukan itu, Ho-Ho sering menyendiri sejenak, menenangkan pikiran. Ia tahu ujian terbesar bukan pada hari acara, melainkan pada kemampuan warga untuk tetap bersatu hingga akhir. Babak ini menjadi titik penting bagi desa Ho-Ho. Bukan hanya tentang persiapan konser, tetapi tentang bagaimana perbedaan pandangan diuji dan dipertemukan demi masa depan Green Hill Pirwasaba. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya sejak kepastian kehadiran Niken Salindri semakin menguat. Kalender di dinding balai desa kini dipenuhi coretan merah, menandai hari-hari penting menuju acara besar di Green Hill Pirwasaba. Setiap coretan seolah mengingatkan bahwa tidak ada ruang lagi untuk ragu. Sejak pagi buta, kawasan Green Hill mulai dipenuhi aktivitas. Truk-truk kecil mengangkut bambu, papan, dan peralatan panggung menyusuri jalan sempit yang menanjak. Suara mesin bercampur dengan teriakan komando para pemuda yang berusaha mengatur semuanya agar berjalan tertib. Ho-Ho hampir tidak pernah pulang sebelum malam. Ia berpindah dari satu titik ke titik lain, memastikan setiap bagian persiapan berjalan sesuai rencana. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya menyimpan tekad yang tak tergoyahkan. Masalah kembali muncul ketika tim teknis menemukan bahwa pasokan listrik di area Green Hill tidak cukup untuk kebutuhan panggung dan tata suara. Kekhawatiran langsung menyebar, karena tanpa solusi cepat, acara terancam gagal. Beberapa pemuda mengusulkan penggunaan genset tambahan, namun biayanya tidak sedikit. Perdebatan kembali memanas, memunculkan rasa takut yang sempat mereda. Ho-Ho kembali berada di posisi sulit, harus mengambil keputusan dalam waktu singkat. Dengan keberanian yang lahir dari tanggung jawab, Ho-Ho menghubungi pihak kecamatan dan dinas terkait. Ia menjelaskan kondisi desa dan pentingnya acara ini bagi kebangkitan wisata lokal. Usahanya membuahkan hasil, meski dengan syarat yang tidak mudah.
Bantuan teknis dijanjikan, namun desa harus menjamin keamanan dan ketertiban ekstra. Syarat itu disambut dengan anggukan serius oleh para pemuda yang siap mengambil peran lebih besar. Sementara itu, kabar tentang acara mulai menyebar luas melalui media sosial. Poster digital sederhana buatan anak-anak desa beredar, menarik perhatian banyak orang di luar Banjarnegara. Antusiasme publik mulai terasa nyata. Telepon Hoho semakin sering berdering. Ada yang menanyakan tiket, ada pula yang menawarkan kerjasama. Di tengah kesibukan itu, ia tetap berusaha menjaga keseimbangan, agar acara tidak kehilangan ruh kebudayaan yang menjadi tujuan awal. Di rumah-rumah warga, persiapan juga tak kalah sibuk. Ibu-ibu menyiapkan bahan makanan, bapak-bapak membantu memperbaiki jalan kecil yang berlubang. Gotong royong yang lama pudar kini kembali hidup. Menjelang malam, lampu-lampu mulai dipasang di sepanjang jalur menuju Green Hill. Cahaya temaram itu membuat bukit tampak seperti panggung alam yang sedang bersiap menyambut sesuatu yang besar. Hoho berdiri di puncak Green Hill saat matahari terbenam. Dari sana, ia melihat desa yang perlahan berubah wajah. Rasa haru menyelinap, bercampur dengan kekhawatiran yang tak bisa sepenuhnya ia tepis. Ia tahu, hari esok akan menjadi penentu. Semua kerja keras, perdebatan, dan pengorbanan akan diuji dalam satu momen. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Dengan napas panjang, Hoho menatap langit yang mulai gelap. Dalam diam, ia berdoa agar pentas nanti bukan hanya sukses, tetapi juga menjadi awal kebangkitan baru bagi Green Hill Pirwasaba dan desa Hoho secara keseluruhan. Fajar menyingsing dengan warna langit yang berbeda dari biasanya, seolah alam pun ikut bersiap menyaksikan peristiwa besar di Green Hill Pirwasaba. Udara pagi terasa lebih hangat, membawa harapan yang sejak lama terpendam di hati warga desa Hoho. Sejak subuh, aktivitas sudah menggeliat di setiap sudut desa. Jalur menuju Green Hill mulai dipadati warga yang bertugas sesuai perannya masing-masing. Para pemuda berjaga di titik-titik penting, memastikan arus kendaraan dan pejalan kaki tetap tertib. Wajah-wajah tegang bercampur semangat tampak jelas, karena hari ini tidak boleh ada kesalahan. Hoho tiba di lokasi sejak matahari baru menampakkan sinarnya. Ia memeriksa panggung, tata suara, dan area penonton dengan mata yang teliti. Setiap detail kecil ia perhatikan, menyadari bahwa satu kelalaian saja bisa merusak kerja keras berbulan-bulan. Tak lama kemudian, rombongan tim Niken Salindri datang ke Green Hill. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian warga yang sudah berkumpul. Suasana mendadak hening sejenak, dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Niken Salindri sendiri turun dari kendaraan dengan senyum sederhana namun hangat. Ia menatap sekeliling, memperhatikan panorama perbukitan yang membentang luas. Kekaguman terpancar dari raut wajahnya, seolah ia merasakan energi alam yang kuat di tempat itu. Hoho menyambutnya dengan penuh hormat, memperkenalkan Green Hill Pirwasaba sebagai kebanggaan desa. Percakapan singkat mereka terasa akrab, memperlihatkan kesamaan visi untuk menghadirkan seni yang menyatu dengan alam dan masyarakat. Menjelang siang, penonton mulai berdatangan dari berbagai daerah. Jalanan desa yang biasanya lengang kini dipenuhi kendaraan. Warung-warung kecil ramai, suara tawar-menawar dan tawa menggema di udara. Di balik panggung, persiapan terus berlangsung. Niken melakukan latihan singkat, mencoba merasakan akustik alam terbuka yang berbeda dari gedung pertunjukan. Suaranya yang mengalun pelan membuat beberapa kru terdiam, merinding mendengarnya. Sementara itu, Hoho menerima laporan dari tim keamanan tentang lonjakan jumlah pengunjung. Kekhawatiran sempat muncul, namun semua tetap terkendali berkat koordinasi yang matang. Gotong royong kembali membuktikan kekuatannya. Menjelang sore, langit Banjarnegara mulai berubah warna. Penonton memenuhi area Green Hill, duduk berundak mengikuti kontur bukit. Suasana menjadi magis, memadukan keindahan alam dan antusiasme manusia. Ketika pembawa acara membuka pentas, sorak-sorai menggema, memantul di antara perbukitan. Jantung Hoho berdegup kencang, matanya berkaca-kaca melihat lautan manusia yang hadir. Saat Niken Salindri melangkah ke panggung, tepuk tangan membahana. Denting gamelan mengiringi langkahnya, menciptakan harmoni yang menyentuh kalbu. Dalam sekejap, Green Hill Pirwasaba berubah menjadi panggung budaya yang megah. Suara Niken mengalun, meresap ke setiap sudut bukit dan hati penonton. Beberapa warga terlihat menitikkan air mata, merasakan kebanggaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Di tengah gemuruh tepuk tangan, Ho-Ho berdiri terpaku. Semua keraguan, konflik, dan lelah seolah terbayar lunas. Namun ia tahu, cerita belum selesai, karena dampak dari hari ini baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak malam bersejarah di Green Hill Pirwasaba, namun jejaknya masih terasa kuat di setiap sudut desa Ho-Ho. Jalanan yang dulu sepi kini lebih sering dilalui kendaraan luar daerah, membawa wisatawan yang ingin menyaksikan langsung tempat yang sempat viral itu. Desa perlahan belajar hidup dengan ritme baru. Ho-Ho menyadari bahwa euforia tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah. Ia mulai menyusun rencana jangka panjang, mengubah kesuksesan sesaat menjadi fondasi yang kokoh. Bersama perangkat desa, ia membahas tata kelola wisata yang lebih tertib dan berkelanjutan. Perubahan tidak selalu disambut mulus. Sebagian warga merasa kewalahan dengan meningkatnya aktivitas dan tamu yang datang. Ketegangan kecil kembali muncul, menuntut kebijakan yang adil dan bijaksana. Ho-Ho memilih pendekatan dialog. Ia membuka ruang diskusi terbuka, mendengarkan keluhan dan saran warga dengan kesabaran yang sama seperti saat awal merintis acara. Baginya, kepemimpinan adalah tentang mendengar sebelum memutuskan. Para pemuda desa kini memegang peran penting. Mereka dilibatkan dalam pengelolaan parkir, pemandu wisata, hingga promosi digital. Kepercayaan itu membuat mereka merasa dihargai dan bertanggung jawab. Di sekolah-sekolah desa, anak-anak mulai berbicara tentang Niken Salindri dan panggung besar di bukit. Cerita itu menumbuhkan mimpi baru, bahwa desa mereka juga bisa menjadi pusat perhatian tanpa harus kehilangan jati diri. Ho-Ho mendapat undangan dari beberapa desa lain untuk berbagi pengalaman. Ia tidak datang sebagai tokoh besar, melainkan sebagai kepala desa yang pernah ragu dan belajar dari keberanian. Ceritanya menginspirasi banyak pihak. Namun di balik semua pencapaian itu, Ho-Ho tetap merasakan beban. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat kepercayaan yang dibangun runtuh. Setiap keputusan kini terasa lebih berat karena dampaknya lebih luas. Green Hill Pirwasaba mulai ditata dengan konsep yang lebih rapi. Jalur pejalan kaki diperbaiki, papan informasi dipasang, dan aturan pengunjung mulai diberlakukan. Semua dilakukan perlahan agar warga bisa beradaptasi.